Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Falcon front end. Saya Octavianus, NRP 113, dan teman saya Rangga, NRP 120. Falcon front end ini memiliki 3 bagian penting, yaitu asset management, facing message, dan images. Saya akan menjelaskan asset management ini. Asset management ini diatur oleh Falcon Assets yang bertujuan untuk mengatur komponen static asset seperti CSS atau JavaScript di dalam aplikasi web. Terdapat 8 poin penting, yaitu asset, exception, adding assets, local to remote assets, collections, output, custom output, implicit explicit output. Asset ini dapat ditambahkan menggunakan asset related class, dan terdapat 7 parameter ketika menggunakan fungsi aset ini, yaitu tipe, path, local, filter, attributes, version, dan auto version. Tipe ini adalah tipe komponen yang akan diekspand, biasanya berupa CSS atau JS. Path yaitu path dari aset tersebut. Lokal, apakah aset tersebut berada di satu direktori dengan aplikasi web atau tidak. Kemudian filter dan atribut yang terdapat pada aset. Version yaitu versi aset ini, dan auto version. Apakah komponen melakukan auto version pada aset ini atau tidak. Aset juga dapat ditambahkan secara inline menggunakan inline command seperti ini. Terdapat parameter pada inline aset, yaitu tipe, konten, filter, dan attributes, yang biasanya diisikan cuma tipe dan konten saja. Untuk CSS dan JS dapat menggunakan Falcon asset CSS atau JS, tergantung extension apa yang sedang digunakan. Kelas ini akan mengeset parameter type sebagai CSS atau JS. Untuk inline class dapat menggunakan Falcon Assets Inline CSS atau Falcon Assets Inline JS, tergantung apa yang akan mau digunakan. Untuk custom assets dapat menggunakan Falcon Assets Asset Interface. Aset ini juga memiliki exception yang tertangkap pada Assets Manager dan akan berupa tipe Falcon Assets Exception. Dapat menggunakan kelas ini untuk mengambil exception dari komponen tertentu. Untuk menambahkan aset ke dalam Falcon ini dapat menggunakan kode seperti ini. Untuk file CSS menggunakan XSS, untuk file JS menggunakan XJS. Kemudian adding asset ini juga bisa dilakukan dengan asset object. Dan aset ini juga dapat ditambahkan dengan cara inline dengan berita add inline code, add inline code by type, add inline CSS, dan add inline JS. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Local atau remote assets. Untuk local asset biasanya berada di direktori yang sama dengan aplikasi web. Sedangkan remote asset adalah aset umum seperti jQuery, Bootstrap, dan lain-lain yang disediakan oleh CDN. Untuk mengetahui bahwa aset yang ditambahkan adalah lokal atau tidak, maka pada perintah XSS dan XJS di adding assets ini terdapat parameter kedua yang berupa true or false, yang menandakan bahwa aset yang ditambahkan adalah aset lokal atau tidak. Default value-nya adalah true. Kemudian collection ini merupakan kumpulan aset yang sama tipe. Biasanya CSS dan JS ini
terpisah jadi CSS menjadi satu kelompok sendiri dan JS menjadi satu kelompok sendiri. Assets Manager ini secara implisit membuat dua collection, yaitu tipe CSS dan JS. Dapat juga membuat collection tambahan untuk mengelompokkan aset spesifik dan mempermudah penempatan aset di view. Contohnya seperti yang digambar. Collection ini dapat menggunakan metode get dan exist. Metode get untuk aset dapat menggunakan get collection, get CSS, dan get JS. Fungsi-fungsi ini melakukan return collection yang tersimpan di asset manager. Jadi melakukan return aset-aset yang tersimpan. Dan metode collection ini sebenarnya berfungsi sebagai creator dan juga sebagai getter. Jadi collection ini sudah membuat dan return hasilnya supaya nanti dapat ditambahkan aset ke dalam collection tersebut. Metode exist digunakan untuk mengecek apakah ada collection tertentu di aset manager yang ada. Untuk metode set, apabila collection CSS dan JS tidak cukup untuk kebutuhan, maka dapat menambahkan collection ke manager dengan metode set, tapi biasanya jarang dipakai. Untuk outputnya sendiri dapat di-print ke HTML dengan metode output CSS, output JS, output inline CSS, dan output inline JS. Contohnya di extension PHTML. Untuk cara menampilkan outputnya di PHTML dan Vault seperti ini. Untuk PHTML terdapat opening tag PHP, disasset, output JS. Kalau header JS ini apabila menggunakan collection, untuk Vault seperti ini. Untuk output inline untuk PHTML menggunakan disasset, output inline. Sedangkan untuk Vault formatnya seperti ini, menggunakan dua kurung kurawal. Untuk print aset secara manual dapat menggunakan sintaks ini, tetapi jarang digunakan. Dan untuk implicit dan explicit output juga jarang digunakan. Disasset ini gunanya untuk mengeluarkan output secara implisit dari manager. Jadi langsung di load dari manajernya itu. Untuk codingannya mari kita lihat di sini. Ini front end-nya untuk front end default-nya untuk Falcon. Front end ini menggunakan aset output CSS dan aset output JS yang terdapat pada controller base. Jadi menggunakan CSS Bootstrap dan JS-nya dengan seperti ini. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk yang berikutnya adalah cara menambahkan aset ke dalam Vault dan ke dalam HTML yang ada. Ini merupakan CSS pertama, kedua, dan CSS 1 dan 2. Berikutnya akan dijelaskan. Jadi untuk menambahkan aset ke dalam HTML menggunakan menggunakan controller. Jadi di CSS-nya menggunakan CSS dan untuk JS-nya menggunakan XJS di sini. Bagaimana cara mengeluarkannya di HTML? Menggunakan ini aset output CSS. Ini untuk tampilan Vault dan aset output JS. Ketika dijalankan, maka akan muncul ini JS pertama yang dari JavaScript
dan tulisan CSS pertama berwarna merah, yaitu karena di set merah. Apabila ingin mengeluarkannya dalam PHTML, maka menggunakan ini PHP tag PHP thisAssets output CS dan PHP thisOutput CS asset output CS. Hasilnya kan sama. Nah, muncul tulisan CSS kedua, dan di konsol, karena kita menggunakan perintah konsol di JS kedua, maka muncul ini JavaScript kedua di konsolnya, dan ini tulisannya berwarna biru karena di CSS kedua di set color blue. Untuk yang kedua merupakan bagaimana cara menambahkan collection, yaitu dengan menggunakan CSS group thisAssets collection. Ini sudah membuat koleksi aset bernama CSS group. Kemudian dapat ditambahkan seperti ini, CSS group XSS, nama CSS-nya, dan file yang ditambahkan memiliki extension yang sama. Jadi CSS harus sama-sama CSS, dan file JS harus bersama dengan JS yang lain. Di sini hanya akan mencontohkan menambahkan dengan CSS. Kemudian yang kedua ini menambahkannya dengan CSS style 2 CSS. Nah, dan cara mengeluarkannya di HTML yaitu dengan menggunakan sama seperti sebelumnya, cuman di dalam fungsinya dipanggil nama koleksi yang akan ditampilkan. Dalam hal ini CSS group. Ketika di tes, maka muncullah seperti ini, CSS group yang dalam tag H1 dan menggunakan collection di H2, tag H2. Kemudian untuk menggunakan inline terdapat di sini. Pertama harus dibuat line stylenya, yaitu seperti ini, H1 color green, dan codingan JavaScript-nya juga. Cara menambahkannya ini menggunakan thisAssets add inline CSS dan add inline JS. Bisa juga seperti ini. This assets add inline CSS tuh. Copy saja. Ini ketika dikeluarkan di sini, maka muncul JavaScript inline dan CSS inline. Cara mengeluarkannya pun seperti ini, assets output inline CSS dan output inline JS. Komen baris coding ini sama ini pun memiliki output yang sama. Mari kita mengetesnya. Nah, JavaScript dan CSS-nya sudah keluar semua seperti yang diharapkan. Baiklah. Ya, selanjutnya bagian flashing message. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pesan flash atau flash message. Sebenarnya pesan ini digunakan untuk memberikan notifikasi ke pengguna mengenai kondisi dari aksi yang dibuat user, atau sekedar menunjukkan informasi. Jenis pesan ini bisa di-generate oleh Falcon dengan komponen bakal di namespace Falcon \flash. Nah, untuk membayangkan kita bisa
Bayangkan jika kita login ke aplikasi, namun password yang kita masukkan salah, maka muncul pesan di saat login bahwa memberitahukan peringatan pesan bahwa password yang kita masukkan salah. Nah, itulah yang disebut flash message. Di Falcon sendiri terdapat adapter yang merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur bagaimana pesan akan ditampilkan atau dikirim ke view. Terdapat 2 adapter yang tersedia, tapi kita bisa menggunakan adapter sendiri yang di custom menggunakan interface Falcon Flash Interface. Presentasi kali ini kita menggunakan dan ekspor ke direct dan session. Perbedaannya, untuk adapter direct, pesan yang dikeluarkan secara langsung dipasang ke flasher dan ke view. Namun untuk session, dia cocoknya untuk dikeluarkan ke redirect view-nya. Pesannya sementara di store ke session, lalu pesan ditampilkan pada request selanjutnya atau redirect selanjutnya. Nah, salah satu cara untuk memasang kedua adapter tadi adalah dengan memasangnya pada dependency injection. Pastikan pada konfigurasi seperti di service.php memiliki seperti di samping. Kita gunakan kelasnya lewat namespace berikut dan kita set mulai line berikut. Untuk set implicit class dan set SCC classes akan dijelaskan sampai ke depannya. Yang penting adalah ini. Kita set escaper juga dan flash. Di services, jangan lupa di awal kita menggunakan namespace atau kelas escaper, flash dan flash session. Setelah itu, kita registerkan ke DI atau dependency injection seperti berikut. Flash, dan ini flash session. Untuk adapter direct, ini digunakan untuk secara langsung mengeluarkan pesan ke view, berguna saat kamu menampilkan data kembali ke pengguna pada request saat itu yang tidak melakukan redirect. Pada controller memanggil flash seperti berikut, tanpa redirect. Pesan bertipe sukses dengan string berikut. Pada view-nya, jangan lupa disisipkan line berikut. Ini untuk fold, karena lebih singkat. Bisa kita lihat pada flash controllernya. Nah ini. Nah, dia bekerja tanpa redirect. Jadi langsung di view dari ini, langsung ditampilkan ini. Nah, di index ya. Index action, maka di index fold. Nah ini, ada flash output. Sini kita coba. Nah, ini halamannya. Kita masukkan George Miller CCC. Bisa kita mendaftar. Maka hasil yang kita harapkan adalah ada pesan di sini. Nah, di atas untuk flash outputnya. Akun George Miller berhasil didaftarkan. Ini pesan oleh flash. Nah, sebelumnya kosong kan ya. Nah ini muncul pada div flash road success. Itu untuk yang direct. Nah, sedangkan untuk session digunakan untuk secara tidak langsung mengeluarkan pesan ke view. Komponen secara transparan menyimpan pesan ke dalam session untuk digunakan setelah redirect. Ini berguna saat kamu perlu menampilkan data ke pengguna setelah request saat itu dilakukan redirect. Pada controllernya, sisipkan line berikut. Flash session bertipekan sukses, string yang kamu perlukan, jangan lupa redirect. Karena intensinya session adalah untuk menyimpannya saat redirect. Nah, pada view yang jadi tujuan redirect, sisipkan berikut. Nah, pada kode, kita gantian. Nah, kita redirect ke dashboard. Nah, dari laman login ini, dashboard juga bisa. Nah ini, jangan lupa ini. Kita coba. Daftarkan yang baru. Misalnya, John. Pilihan John. Kita daftarkan, maka kita akan di redirect ke /dashboard. Nah, dengan session ini. Tadi kita masukkan. Nah, seperti itu. Sebenarnya bisa juga kita masukkan ke halaman login yang di awal, ke di redirect, seakan-akan untuk seperti flash.
Jadi di sini saya siapkan flash session outputnya. Nah ini tinggal redirectnya kita ganti. Namun itu justru menghilangkan intensi sessionnya dan lebih baik menggunakan flash itu sendiri. Kita lanjut. Selain itu, di Falcon juga mengakomodasi styling. Yang ditawarkan adalah styling otomatis pada screen. Ini berarti pesan tadi kita dibungkus dengan tag div. Ada juga pemetaan dari tipe kelas ke kelas CSS yang dapat kita manfaatkan seperti tabel berikut. Secara default, error akan tipe pesan error akan disisipkan kelas error message. Notice juga notice message, success message, body dan body message. Ini default oleh Falcon. Nah, pada service kita kan sudah lakukan set CSS classes. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk mengset dan mengganti nilai yang tadi. Ini saya ganti dengan Lord or Danger. Nah, ini saya mengikuti oleh Twitter Bootstrap-nya, device controller. Namun kita bisa melakukan, kita refresh kembali. Kita masukkan kelas awalnya seperti berikut. Nah, kita inisiasi dulu, array-nya apa, tipe kelasnya apa, ini kelasnya. Jangan lupa kita set CSS classes dengan array-nya apa. Setelah itu kita tampilkan semua jenisnya. Sukses, error, warning, notice. Udah. Nah, jangan lupa di indeksnya ada. Nah, sudah ada kan? Nah, di sini 4 ada tipe. Harusnya sukses. Nah, seperti berikut. Sesuai error, notice, sukses, warning. Sudah. Kita coba. Kita kembali ke flash. Sudah daftarkan. Oh, ini pakai session. Kita ganti dulu. Nah. Oh, ini berhasil jika kita memasukkannya jika ada yang salah. Maka kita coba menggunakan yang sudah saya masukkan seperti berikut. Maka sini tidak bisa didaftarkan dan mengeluarkan pesan error. Nah, ini pesan yang harusnya saya intensikan. Saya ekspektasi maksud saya. Nah, ini ada sukses menggagal ini. Bawahnya error, ada warning, ada notice. Seperti itu. Nah, selain itu kita bisa melakukan template lain jika tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti sintaks berikut. Ada CSS class dan message, di mana CSS diinjeksi, ini pesan diinjeksi. Seperti berikut sintaksnya. Ada sebuah kode ini. Nah, menggunakan template yang berbeda. Jadi kita set dulu seperti ini. Misal kita menggunakan template yang sudah kita ganti di DI, maka akan mengikuti yang DI tadi, yang Twitter Bootstrap. Nah, ini CSS kelasnya, lalu ini pesannya. Nah, gambar. Langsung kita set. Coba kita jalankan. Nah, di sini div ya.
berubah menjadi H4. H4 dengan kelas yang DDI tadi. Jadi seperti itu. Styling dengan custom template sesuai kebutuhan kita. Nah, selain itu ada nama message. Seperti sebelumnya, komponen ini memiliki 4 jenis kelas pesan yang tadi kita coba keluarkan. Pesan error, notice, sukses, dan warning. Bisa kita menggunakan sintaks berikut, flash, tipenya apa, pasukan string, atau seperti berikut, message, tipenya apa, atau error message. Selain itu kita bisa lakukan custom juga untuk message-nya, semisal berikut, flash, message, semisal tipenya ini, terus seperti berikut. Masuk contoh. Nah, flash message ini tadi. Ini kan masih 4 ya. Nah, harusnya akan muncul jadi 5. Ada pesan lagi di bawahnya. Nah, ini. Namun kelasnya tidak bisa desain. Seperti itu perbedaannya. Setelah itu, jika satu kali kita butuh menghapus flash, gunakan clear. Tapi perlu dicatat, clear hanya bekerja saat implicit flashnya disabled atau sintaksnya false untuk setnya. Jadi, misalnya kita lakukan clear, kalau tadi di DI-nya kita set sudah false, maka harusnya bisa. Nah, jadi sebelum pesan dari developer kan akan muncul 4 pesan berikut. Namun kita hapus atau kita clear, akan muncul cuma yang sebelah sini aja. Mau. Coba. Ya, cuma ini saja. Nanti berikutnya adalah implicit flash. Secara default, implicit flash di set true. Tidak dapat set off dengan sintaks yang tadi. Tujuan ini untuk kita set apakah keluar harus dibersihkan secara implisit atau tidak. Dan perlu dicatat, ketika menggunakan komponen direct untuk menampilkan secara langsung, hasilnya kita harus set jadi false. Jika kita set sebagai true, maka out tidak muncul. Efeknya sama seperti clear. Jadi misal kita potong dulu. Nah, kita set true. Seharusnya 4 ini juga tidak kelihatan. Maaf, yang ini tidak kelihatan bisa. Yang sebelumnya false, muncul semua. Pas kita set true, yang ini tidak kelihatan. Kita coba. Nah, 4-nya muncul, dan kebalik, yang terakhir tidak muncul, karena di set true. Ya, kembali dengan materi selanjutnya, image. Pada bagian overview ini, saya menjelaskan bahwa image sebenarnya sudah diakomodasi di framework Falcon dalam namespace Falcon_image, yang mana mengekspos adapter yang menawarkan fungsionalitas memanipulasi citra. Adapter ini dirancang untuk melakukan beberapa operasi untuk citra yang sama. Jadi saat kita punya citra yang sama, kita bisa lakukan operasi manipulasi langsung beberapa sekaligus dengan kelas dari objek ini. Memiliki adapter untuk manipulasi citra, tersedia 2 adapter, namun kamu bisa membuat adaptermu sendiri menggunakan interface dari namespace Falcon /image/adapter interface. 2 adapter yang tersedia yakni Falcon /image/adapter/gd
yang mana membutuhkan ekstensi PHP-GD dan Falcon_image /adapter/image membutuhkan ekstensi image magic. Di sini saya akan mendemokan yang menggunakan PHP-GD. Untuk instalasinya bisa dilihat di link berikut, akan saya sertakan. Nah, ini untuk menginstal ekstensi PHP-GD. Sebelum install, ada baiknya kita mencoba mengecek apakah sudah terinstall atau belum dengan komen berikut. Akan kita lihat di modul PHP apakah sudah enabled untuk GD-nya. Nah, karena sudah muncul GD-nya, maka PHP-nya sudah memiliki ekstensi GD. Kita balik lagi. Image di sini memiliki konstanta yang berasal dari kelas namespace Falcon_image_enum untuk resizing dan flipping citra. Resizing sendiri ada 7 maksud saya kurang lebih: auto, height, inverse, none, resize, pencil, dan width. Sedangkan flip horizontal dan vertical. Yang akan didemokan nanti berupa height dan width pada resize dan horizontal pada flip. Selain itu, terdapat juga getter dari setiap adapter untuk menyediakan informasi terkait komponen citra. Dari get height mendapatkan tinggi, get image yang dilihat oleh adapter, get mime, tipe mime dari citra, tail path absolute di mana image atau citranya berlokasi, tipe mengembalikan tipe berupa integer, dan get width untuk mengembalikan panjang atau lebar dari citra. Selain itu terdapat juga metode atau operasi di GD sebagai berikut: background untuk mengeset warna background dari citra, blur untuk mengeblur, crop untuk memotong atau mengcrop, flip untuk membalik, mask membuat gabungan dari citra, pixelate menambah pixelizing ke citra, reflection menambah refleksi ke citra, render citra dan mengembalikan sebagai string biner, resize untuk meresize citra, rotasi untuk merotasi citra, save untuk menyimpan citra setelah manipulasi, dan sharpen menanjabkan citra, teks menambahkan teks ke citra, watermark menambahkan watermark image pada image yang lain. Jika parameter-parameter yang dimasukkan pada fungsi-fungsi berikut salah, kita bisa melempar seksi dengan menggunakan namespace berikut untuk di-drone nantinya. Nanti akan jelaskan saya lebih lanjut pada codingan setelah ini. Nah, ada juga yang namanya factory. Di sini di bawah namespace Falcon_image factory menawarkan cara mudah membuat objek adapter citra. Yang sebelumnya sudah tersedia adalah adapter GD dan image. Bisa dilakukan melalui dua metode berikut: new instant dan load. Untuk new instant memiliki parameter name berupa string, file berupa string, width dan height yang opsional dengan integer. Kita inisiasi terlebih dahulu dan menggunakan namespace-nya di atas, jangan lupa. Lalu metodenya new instant, nama adapternya gd, lalu nama filenya. Sedangkan load hampir sama, namun opsinya bisa kita masukkan ke dalam array dan lebih banyak seperti ini. Lalu kita load opsinya, akan lebih jelas saat saya demokan nanti codingannya. Setelah itu ada exception. Seperti sebelumnya, eksepsi apapun akan dilempar ke komponen yang bertipe namespace Falcon_image exception. Kamu dapat menggunakan eksepsi ini untuk menyeleksi eksepsi yang dilempar dari komponen ini, seperti contoh di bawah. Kita membuat try di mana saat kita menginisiasi objeknya, namun file path-nya salah, maka dia akan melempar exception. Ini adalah hasil kelas dari
namespace itu. Akan kita coba keluarkan nanti. Kita coba sekarang yang codingannya. Nah, di codingannya kita punya yang di sebelah kiri controller dan sebelah kanan adalah view-nya. Kurang lebih setelah kita pastikan sudah ada modul GD, ada PHP kita, jangan lupa kita memasang dan menggunakan namespace dari kelas-kelas berikut, dari image factory, GD, exception, dan email. Itu kita gunakan selanjutnya. Nah, kurang lebih nanti metode-metode dan operasi ada di controller, lalu akan saya passing dengan variabel untuk ditampilkan di view-nya. Nah, di sini misalnya dari getter ada head, dari sini juga head, image juga image. Nah, begitu seterusnya sampai paling bawah nanti. Nah, berupa splash session output, dan di sini juga berupa exception. Kurang lebih seperti itu. Kita cek di web. Untuk getter sendiri, pertama-tama kita pastikan file path-nya benar. Jadi gambar di sini ada folder public. Di dalam folder public ada folder image, dan di dalam folder image ada gambar berikut. Kita instansiasi maksud saya dari file path-nya, pastikan benar, lalu masukkan ke image. Nah, dari getter tadi kita bisa mendapatkan metadata atau informasi dari gambar itu tadi. Lalu saya passing ke sini. Urut dari sini adalah height-nya 300 pixel, image berupa tipe data resource yang mana dia unik dan melambangkan bahwa ini adalah dari GD. Lalu meme itu adalah tipenya image atau JPG. Real path-nya seperti ini dari tempat saya. Lalu tipenya sebagai integer dan width juga 300. Jadi ini persegi 300. Itu buat gathernya. Kemudian masuk ke operasi. Nah, di sini blur sama kita instansiasi dulu, lalu kita tentukan blurnya. Ada parameter pertama itu berupa radius, mau seberapa blurnya. Jika tinggi maka makin blur, jika rendah sebaliknya. Lalu kita save. Setelah kita save, saya passing untuk ditampilkan. Setelah itu kita masuk ke crop. Nah, pada crop ini ada parameter width, height, offset X, dan offset P. Semuanya bertipe integer. Di sini width dan height adalah berapa ukuran untuk hasil terakhir, sedangkan offset adalah menentukan titiknya. Jadi saya tentukan 150 dan 150 hasil akhir keluarannya, dan menentukan dari titik tengah. Width-nya tadi 300 dikurangi 150 dibagi 2. Maka akan di sekitar sini. Nah, sekitar sini akan berpanjang 150, 150. Dan terbentuklah ini. Lalu masuk ke flip. Nah, di sini flip juga menggunakan konstanta enum tadi dari kelas enum. Sudah ada konstantanya. Nah, kita panggil. Saya meminta di sini horizontal. Setelah itu sudah saya save image-nya, lalu saya load, saya passing ke view. Seperti berikut hasilnya. Sedangkan pixelate, ada fungsi pixelate, semakin tinggi maka semakin tinggi juga pixelate. Di sini 20 maka semakin rendah jumlah pixelnya.
ini 20, ini 20. Jadi seperti itu. Lalu ada refleksi. Nah, di sini sama instansiasi terlebih dahulu. Ada parameter height, yaitu tingginya mau seberapa. Tinggi yang mau ditambah ini tingginya 100 segini. Opacity-nya seberapa, terus fade-in-nya false atau true. Defaultnya false, saya set true di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sedangkan render membuat gambar setelah dimanipulasi akan di-convert menjadi string biner. Nah, itu saya render, pertama itu ekstensi berupa string, mau apa ekstensinya, lalu quality-nya mau disimpan dengan quality berapa, defaultnya 100. Nah, sedangkan saya simpan dengan 90. Saat ini tidak saya simpan, cuma saya render saja jadi biner string. Nah, saya lemparkan ke view karena pasti panjang dan tidak masuk akal untuk dilihat. Di view saya kasih percabangan. Jika dia menerima render, maka print telah dirender. Masuk ke resize. Di resize ini ada 4 juga parameternya. Ada width, height, master, dan ada 3 maksud saya. Width, height, dan master. Width itu panjang, height itu tinggi, master itu dari konstanta inemnya. Defaultnya adalah auto. Bagaimana dia akan di resize. Yang saya contohkan adalah height. Jika kita ngisi height, maka berapapun nilai width akan diabaikan dan akan mengikut ke height-nya. Berhubung ini persegi, maka dia akan mengikut juga persegi. Begitu juga dengan yang width. Berapapun nilai height-nya akan diabaikan dan akan mengikuti width-nya secara otomatis. Dimana itu parameter pertama. Untuk resize width seperti ini, kalau segi juga, jadinya persegi. Setelah itu rotasi. Nah, di rotasi ini parameter pertama ada degree. Kita masukkan rotasi 90 derajat. Maka dia akan berputar secara clockwise. Jika positif, negatif akan counterclockwise. Selanjutnya adalah sharpen atau penajaman. Nah, semakin tinggi nilainya maka semakin tajam, dan semakin turun maka sebaliknya. Setelah itu ada teks. Di teks ini terdapat parameter teks yang mau dimasukkan berupa string, offset x dan offset y, integer, opacity-nya seberapa opacity-nya dari teksnya, color-nya untuk hexadesimal, size integer-nya berapa, dan font file jika perlu berupa true type file dan lain-lain. Teksnya bisa kita masukkan berikut. Ini stringnya berupa human condition untuk string, ini offset x, ini offset y. Kalau ingin di disable bisa di passing false keduanya. Kemudian opacity-nya saya set 65 berwarna putih berupa kode hexadesimal, size-nya saya 20, font file-nya bisa dinulkan secara default juga. Setelah itu kita save tadi hasilnya, langsung kita passing juga. Hasilnya seperti ini. Setelah itu ada namanya watermark, di mana kita melakukan watermark dengan image lain atau citra lain. Nah, di sini gambar dasarnya saya gunakan tetap, dan saya akan meload citra dari Twitter. Nah, karena dia citra, kita bisa lakukan manipulasi lagi sebelum menerapkannya. Di sini saya manipulasi, saya kecilkan resize-nya menjadi 100. Dan untuk offset X dan Y-nya, saya akan perhitungan untuk menaruhnya di kira-kira di ujung bawah kanan dengan
sedikit margin 10 ini. Lalu kita masukkan. Yang terakhir parameter adalah opacity-nya, seberapa transparannya ini. Satu di save seperti itu. Nah, untuk factory sama seperti kayak getter tadi, kita spesifikkan dari new instance kita mau menggunakan adapter apa. Karena saya menggunakan GD maka saya passing GD, lalu nama file path-nya seperti berikut. Lalu saya passing battery akan mengangkat dari path-nya, maka sama dengan yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan load kurang lebih sama, tapi kita bisa melakukannya di array dengan parameter-parameter yang ditambah seperti adapter. Adapter kita spesifikkan dulu. Setelah sudah di list di array, kita masukkan untuk di load. Kita lihat buktinya, kita set var dari image ini mendapatkan width dan height-nya sama seperti atas, karena persegi dan nilainya 300 seluruhnya. Untuk exception sendiri, saya coba untuk melakukan load dari suatu file yang tidak pernah ada, itu salah file path ini, maka dia akan melempar exception dimana yang lebih merupakan kelas dari exception Falcon untuk image. Maka dari itu saya keluarkan flash session-nya untuk mengeprint get message-nya. Di sini tertera gagal untuk membuat image dari file berikut. Begitulah kurang lebih hasil dari percobaan saya. Akhir kata, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Revisinya berikut. Terima kasih.